Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lestari Duyanti, CGP Angkatan 9 dari SMK YPM 4 Taman Sidoarjo akan menyampaikan modul 1.4 Budaya Positif pada demonstrasi kontekstual praktik segitiga restitusi. Restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi akan membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Restitusi dianggap mampu memecahkan masalah siswa karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dia restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi adalah fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi ini, kita akan mengarahkan secara mandiri siswa untuk menemukan solusi dari setiap tindakannya. Didasari oleh tiga proses. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan yang telah disepakati bersama. Berikut adalah skenario kasus pertama menggunakan proses dari segitiga restitusi. Putari, seorang guru BK, mendapat laporan dari siswa 10 AV, juga guru-guru bahwa Zara sering sekali marah-marah dan jahil dengan teman-temannya. Hal ini membuat suasana kelas tidak nyaman bagi teman-teman Zahra dan guru yang mengajar. Zahra menjadi anak yang sedikit memiliki teman karena hal tersebut. Padahal Zahra sangat ingin berteman dengan teman-temannya di kelas. Dia berpikir bahwa dengan cara jahil dia dapat menghibur temannya dan bisa dekat. Namun hal ini justru salah. Teman-teman menjauhinya. Ketika perilaku usilnya tidak mendapat respon baik dari temannya, maka Zahra sering marah-marah di kelasnya. Butari membantu Zahra untuk meyakinkan bahwa semua orang akan melakukan kesalahan. Kemudian menggali alasan Zahra berbuat jahil dan marah-marah di kelas, serta mengarahkan Zahra untuk kembali pada keyakinan kelasnya, yaitu saling menghormati dan peduli. Waalaikumsalam. Silahkan masuk Mbak Zahra. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Silakan duduk. Iya, Zahra, memang sengaja Butari memanggil Zahra ke sini. Tadi dari kelas pelajarannya siapa, Nak? Pak Rismawan. Pak Risma, sudah izin? Sudah. Boleh. Kalau begitu Butari lanjutkan. Dari Butari beberapa hari yang lalu itu dapat laporan dari teman-teman, dari guru-guru juga. Kalau Mbak Zahra di kelas ada suatu tindakan yang merusak suasana kelas sebenarnya. Apa kira-kira, Nak? Suka jahilin teman. Suka jalin teman, sama marah-marah juga nggak? Iya. Iya, berarti sesuai ya laporan yang saya terima dengan tindakan kamu ya? Iya. Oh, terus gimana perasaan kamu ketika melakukan itu? Seru dan merasa senang, tapi saya merasa bersalah. Merasa bersalah? Nggak apa-apa Zara, semua orang pasti punya perasaan rasa bersalah itu wajar ya. Yang penting kita mencari solusi dari kesalahan itu. Jadi tetap semangat. Nah Zahra, kira-kira apa alasannya Mbak Zahra melakukan kejahilan, kemudian marah-marah di kelas itu? Putari pengen tahu. Karena mereka lucu dan saya ingin berkomunikasi Berkomunikasi dekat gitu ya, Iya. berteman dekat. Tapi mungkin di sini tindakan dari Mbak Zahra untuk mencapai tujuan itu belum tepat, nah. Ya, belum tepat. Kira-kira keyakinan kelas apa yang Mbak Zahra merasa tidak sesuai di sini? Saling menghormati dan menghargai. Jadi keyakinan di kelas itu ya yang menurut Mbak Zahra memang Mbak Zahra
nggak sesuai gitu ya. Iya. Oke, tapi bukan berarti keyakinan kelas itu tidak bisa Mbak Zara lakukan. Mbak Zara bisa kok berkomunikasi lebih baik lagi dengan cara yang lebih positif ke teman-temannya untuk dekat. Kan tujuannya tetap tujuannya baik, untuk ingin akrab. Iya. Iya. Oke, kira-kira solusi apa yang Mbak Zara dapatkan Saya akan berkomunikasi dengan baik dengan teman-temannya? Iya. Bagus sekali tuh Mbak Zara. Kira-kira dari pertemuan kita hari ini ada yang Mbak Zara sampaikan? Ya, terima kasih Bu, saya sudah menemukan solusi masalah ini. Alhamdulillah. Bu Tari juga terus memantau Mbak Zahra di dalam kelas ya. Jadi saya akan melihat bagaimana perkembangan tindakan baik Mbak Zahra dari niat yang baik ini. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini ya Mbak. Semoga ke depan menjadi lebih baik. Saya Zara dari kelas 10 RPL. Saya sangat senang sekali. Saya senang bisa proses bersama Bu Tari karena saya bisa menemukan solusi dari masalah ini, dan Bu Tari mengarahkan dengan cara yang baik dan tidak menghakimi. Terima kasih. Berikut adalah skenario kasus 2. Siswa kelas 10 RPL bernama Syifa suatu pagi datang ke sekolah dalam keadaan terlambat. Hal ini karena Syifa asik menghabiskan waktu bermain games di malam hari menggunakan handphone. Saat bermain games, Syifa merasa tidak sadar dan lupa waktu, serta asik sendiri tanpa memperhatikan waktu istirahat dan tidak ingat bahwa kegiatan paginya yaitu datang ke sekolah tepat waktu. Syifa merasa takut dan malu karena terlambat, apalagi sudah ketemu Butari di depan gerbang. Untuk menggali informasi, Butari memanggil Syifa ke ruangannya dan membantu Syifa mencari solusi dari kebiasaannya tersebut, yaitu dengan memahami perasaan Syifa wajar dirasakan semua orang, membantu Syifa memahami alasan terhadap tindakannya tersebut, dan membantu Syifa kembali pada keyakinan kelas yang telah dipercayainya, yaitu tentang kedisiplinan. Waalaikumsalam. Silakan masuk Mbak Syifa. Boleh ditutup kembali pintunya? Oke. Silakan duduk nak. Monggo. Ada Bu manggil saya. Iya sih Pak, ini tadi terkait Bu Tari ketemu kamu di depan, tapi sudah jam 7:30. Mbak Siva apa terlambat tadi? Bangun terlambat Bu. Bangun terlambat, jadinya berangkat sekolahnya juga terlambat, sampai sekolah juga terlambat. Iya. Wah, gimana perasaan kamu terlambat begini nak? Malu terus merasa kurang disiplin, malu juga. Wajar kalau Mbak Siva merasa malu, takut karena kurang disiplin ya. Itu wajar Mbak, semua orang juga pernah kok merasakan perasaan itu, apalagi saat terlambat. Bu Tari pun juga pernah terlambat ya, tapi bukan berarti tindakan terlambat yang Mbak Syifa lakukan itu tidak bisa dirubah ke arah yang lebih baik. Bu Tari pengen tahu kira-kira Mbak Syifa kenapa hari ini kok terlambat? Lupa waktu saat main HP. Waduh, main HP-nya saat malam atau paginya sebelum berangkat? Sangat malam. Sangat malam. Berarti tidur jam berapa, nak? Sekitar jam 12. Oke, dengan Mbak Syifa tidur jam 2 sampai jam 12, berarti itu mengganggu bangunnya Mbak Syifa di pagi hari sehingga berangkatnya terlambat ya. Oke, kalau Mbak Syifa terlambat, Mbak Syifa tidak bisa mengikuti pelajaran di pelajaran awal. Merugi sekali loh Mbak, iya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang di sini tidak sesuai? Kira-kira apa menurut Mbak Syifa? Disiplin ya Bu. Betul sekali, nilai dari disiplin yang di sini tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sama-sama sepakati. Mbak Syifa sudah memahami ya, saya rasa ya. Oke, sekarang solusi apa yang kira-kira Mbak Syifa temukan? Mengatur waktu saat menjelang malam. Iya. Menjauhkan HP saat mau tidur. Bagus. Jadi dengan manajemen waktu untuk menggunakan HP di malam hari ya, biar paginya tetap bisa disiplin masuk ke kelas. Terima kasih sekali Mbak Syifa. Kira-kira Mbak Syifa ada yang ditanyakan lagi sama Bu Tari? Tidak. Oke, semangat terus untuk menjalankan solusi kita bersama ya. Semoga ke depan sekolahnya lebih semangat lagi. Terima kasih Mbak Syifa, boleh kembali ke kelas ya nak? Iya Bu. Nama
Nama saya Syifa dari kelas 10 RPL. Berdasarkan proses saya tadi dengan Bu Tari, saya sangat senang sekali karena Bu Tari membantu saya untuk menemukan solusi karena masalah terlambatnya datang ke sekolah dan mengajak diskusi secara aktif. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya tentang praktek segitiga restitusi dalam demonstrasi kontekstual. Mengucapkan banyak terima kasih, tergerak, bergerak, menggerakkan.